Sementara itu, jelang Hari Raya Idul Adha, hewan kurban kian menjamur di seluruh area Jabodetabek, termasuk di jalan-jalan protokol yang ramai dilalui pengguna jalan. Menurunnya penjualan atau kurangnya daya beli masyarakat, meskipun sudah jelang Hari Raya Lebaran Haji, kemungkinan membuat para pedagang ternak masih betah di stand-stand jualan mereka di berbagai titik keramaian. Maka inilah penelusuran tim Insert bersama reporter Egi dan juru kamera Rizky di Jalan Pasar Tanah Abang, Jakarta. Pemirsa Insert, sebentar lagi kita akan merayakan Hari Idul Adha, di mana Hari Raya Idul Adha itu identik dengan hewan kurban. Dan di sebelah saya ini adalah beberapa hewan kurban yang sedang dijual. Dan memang penjualan hewan kurban di belakang saya ini dekat sekali dengan jalan umum di bilangan Tanah Abang. Dan nanti kita akan coba interview dari penjual dan pengurus wilayah Jalan Tanah Abang ini. Dan memang informasinya karena memang sangat menyolok sekali penjualan hewan kurban ini, jadi mungkin warga sekitar yang lewat jalur sini berhenti dan melihat sejenak hewan-hewan yang akan dijual ini. Nanti kita akan coba interview penjual hingga pengurus wilayah daerah sini. Sini kita dari H-7 sih Bang, udah standby. Sampai ya mudah-mudahan sebelum malam takbiran udah habis. Lanjut sampai H+2. Tapi sering lama? Alhamdulillah sih terakhir sih pas malam takbiran aja sih Mas, udah beres-beres juga kan. Kita sih dari harga ekonomis di 2,5 ya Mas, di 2,5 sampai harga 8 jutaan. 8 juta udah super deh. Alhamdulillah sih nggak ada kenaikan sih Mas, rata-rata sama semua. Ya, Hari Raya Idul Adha memang identik dengan pemandangan seperti ini setiap tahunnya. Namun hal pastinya tidak tanpa efek samping, bahkan masalah yang tidak ringan terjadi. Manakala lapak penjual hewan ini justru berada di jalan umum dan trotoar seperti yang terpantau di Tanah Abang ini. Dari kacamata penjual ini pastinya menguntungkan, namun tidak bagi pengguna jalan. Meski menyadari atas ketidaknyamanan masyarakat umum, namun pengurus tempat juga mengingatkan bahwa jangan lupa ini adalah bagian dari kearifan lokal yang sudah dipraktikkan berpuluh-puluh tahun, bahkan sejak awal pasar Tanah Abang berdiri. Ya mungkin karena satu di jalan umum, jadi orang sambil jalan bisa lihat-lihat dulu ya kan. Kebetulan kita depan juga nih Mas, jadi orang sambil isi bensin sambil belanja bisa lihat dulu dari jauh ya kan. Pasti yang namanya mengganggu ya, karena mungkin orang berhenti melihat, orang berhenti menawar, orang berhenti memfoto, atau karena suka dengan anak-anak, dengan hewan kambing dan sapi. Jadi kami juga mohon maaf, tapi ini tetap menjaga kearifan lokal Tanah Abang, budaya lokal, menjaga juga ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita. Tidak saja masyarakat luas, sesama pedagang, terutama pedagang makanan, menyampaikan protes keras hingga terlibat cekcok dengan para pedagang hewan. Betapa tidak, para pedagang sate dan penjajah kuliner lainnya mengaku kesal dan dirugikan karena bau menyengat ternak, membuat penjualan makanan menurun drastis. Demikian pun di sisi masyarakat yang tidak saja cukup terganggu karena macet, tetapi juga hilangnya selera makan karena aroma menyengat yang sangat mengganggu. Yang pastinya sangat mengganggu ya. Satu, kadang membuat jalanan macet. Dan kedua, baunya yang sangat menyengat. Jadi mau makan aja itu tadinya lapar banget. Karena ada bau nyengatnya ini sambil makan, jadi biar nggak selera banget gitu loh. Baunya ampun-ampun. Memang saatnya lagi musim ya, musim kurban. Dan banyak yang memanfaatkan untuk penghasilan di penjualan kurban ini. Tapi tolonglah jangan egois gitu ya. Kalau mau menjual kan ada kandangnya. Toh bisa, sekarang kan lagi zaman bisa lewat HP, salin japri, atau kenapa sih harus diturunkan di pinggir jalan? Itu kan sangat mengganggu, apalagi lalu lintas. Itu menjualnya di atas trotoar. Bagi saya sih ya sangat mengganggu. Mohon perhatiannya buat para pemerintah ya, yang terutama yang ada di DKI ini, aku lihat udah sungguh luar biasa, udah kayak dibiarkan banget gitu loh.
Ya, memang sebenarnya fenomena seperti ini udah sering terjadi ya, apalagi mendekati Idul Adha. Tapi ya, balik lagi peraturan dari kota masing-masing itu bisa menentukan kebaikan buat kota itu sendiri. Karena memang ya di Jakarta sendiri kita tahu sekarang belakangan kalau di jalan-jalan tertentu pasti udah mulai tercium lah karena kandang kambing, sapi segala macam udah mulai nampak di pinggir jalan ya. Apalagi kan sekarang kan sedang banyak dengan perubahan iklim, suka mendadak hujan, banjir, jadi keadaan juga menjadi sangat tidak higienis demikian. Dan kami juga barusan sempat membahas ya, walaupun ini merupakan kewajiban ya untuk berkurban, tetapi kan untuk pilihan di mananya kan itu kita kembalikan kepada masing-masing orang. Betul. Mungkin ada yang memiliki preferensi seperti kami untuk ke daerah-daerah yang mungkin kurang mendapatkan perhatian, yang mungkin tidak akan menyebabkan ketidaknyamanan dan juga macetnya jalan demikian seperti di Jakarta Raya yang sudah begitu padat ini. Ya, biar menjadi pembelajaran bagi kita semua juga ya, mungkin insya Allah diberikan rezeki di tahun ke depan kita bisa berkurban di tempat yang lebih jauh atau lebih membutuhkan. Betul, mungkin ya. Apalagi daerah terpencil ya.